Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Istiqamah dan beserta jajarannya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini berkaitan di dalam bulan Sya'ban dalam rangka lita'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban dalam rangka lita'zimi Ramadan, yaitu menyongsong atau menghormat, mengagungkan bulan suci Ramadan. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Kita mulai sekarang mengamalkan hadis ini. Siapa yang senang akan datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan masih berapa hari lagi. Kita sekarang di Masjid Istiqamah kalimatnya farihah, senang. Kita termasuk minal farihin, orang-orang yang senang. Senang kepada siapa? Dukhulu Ramadan, datangnya bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah mengharamkan jasad-jasadnya itu disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, di dalam kalimat kita senang akan datang bulan suci Ramadan, ada sebuah kitab yang dikarang oleh guru-gurunya, ulama-ulama au minal habaib di Indonesia, yaitu al-mufassirun, ulama yang ahli tafsir dan ahli muhaddithun, Sayyid Muhammad bin Ali al-Abbasi al-Maliki al-Makki, yang sebelum dia wafat saya dikasih kitab kecil. Ini kitabnya masih saya bawa. Kemudian ditaskah oleh adiknya Syekh Abbas bin Ali al-Maliki berkaitan kalau setiap bulan Sya'ban mau lita'zimi Ramadan, mau mengagungkan bulan suci Ramadan. Ini saya bacakan di Masjid Al-Istiqamah karena kita tahu anak-anak muda yang ada di bagian Masjid Al-Istiqamah mulai zaman dulu itu adalah manusia, anak-anak muda yang mereka itu adalah yuhibbunal ulum, mereka itu cinta kepada ilmu. Jadi kalau mau pengajian, kalau mau yang namanya dia itu mendatangi majelis-majelis, pasti yang dicari adalah ilmu. Karena apa? Daerah Al-Istiqamah ini adalah daerah yang orang-orang tuanya merupakan ahli-ahli ilmu, yang ulama-ulama as-salafus saleh. Mudah-mudahan kita generasi-generasi penerusnya juga tidak pernah bergeser. Kalau Masjid Al-Istiqamah ini adalah tempatnya kita mencintai ilmu agar kita bisa bahagia, bisa sukses, bisa meniru orang tua kita yang mereka min jumlatil auliya'illahi ta'ala. Mereka adalah termasuk daripada sebagian wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang cinta belajar ilmu di Masjid Al-Istiqamah. Allahumma ja'alna fihim ya Allah, jadikan kami di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sebuah keilmuan yang saya dapat dari Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, yang saya dapat dari Syekh Abbas bin Ali al-Maliki, lalu kitabnya Madza fi Sya'ban. Di dalam sebuah kitab, kita untuk manfariha, apabila kita menjadi orang yang senang bidukhuli Ramadan, akan datang bulan suci Ramadan, maka senangnya jangan seperti orang yang gak ngerti ilmu. Banyak orang yang gak ngerti ilmu
datang bulan suci Ramadan itu dia seneng apa? Dagangannya laris ya. Cuma dipikir dagangannya tok, dunyane tok. Tetapi kata Syekh Muhammad, yang namanya man fariha bidukhuli Ramadan wa nahnu nasta'idu bi'ulumih, dan kami harus mempersiapkan bahwasanya bulan suci Ramadan itu ada ilmu-ilmu yang harus diketahui mulai bulan Sya'ban ini. Maka kita masuk dalam bulan Sya'ban ini yang tinggal beberapa hari, perlu saya sampaikan, saya ulangi lagi. Yang pertama, fahami makna Sya'ban. Kenapa di dalam bulan Sya'ban? Fa inna syahra Sya'ban min ashhuril karimah wal mawasim al azimah wa huwa syahrul barakatun masyhuratun. Di dalam sebuah muqaddimah kitabnya Syekh Muhammad, ketahuilah bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan-bulan yang sudah terkenal kemuliaannya, dan musim-musim di mana orang-orang sangat mengagungkan yang namanya bulan Sya'ban. Wa huwa syahrul barakatun masyhuratun. Bulan Sya'ban sudah masyhur, sudah terkenal keberkahannya. Maka hampir seluruh dunia, apalagi sekarang di Mekah, Madinah, hampir mereka rata-rata adalah ibadah dalam bulan Sya'ban di ta'zimi Ramadan. Kenapa kata Syekh Muhammad Allah menjadikan bulan Sya'ban wa sumiya Sya'ban? Dijawab oleh Syekh Muhammad, li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Kata Syekh Muhammad, karena di dalam bulan Sya'ban itu ada yatasha'abu, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan minhu khairun katsir, di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya yang banyak sekali di dalam bulan Sya'ban. Maka di dalam bulan Sya'ban ada yang namanya sebuah sejarah, karena saking mulianya bulan Sya'ban untuk ditakzimi Ramadan. Yang pertama, di mana bulan Sya'ban kita melihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada waktu di Madinah punya masjid namanya Al-Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Muqaddas ilal Ka'bah. Kata kitab, di mana bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala tahwilul qiblah, berubah kiblat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Masjidul Qiblat di Madinah. Salat min Baitul Muqaddas, menghadap ke Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Maka kalian wahai generasi muda punya semangat, bepergian itu 3 tempat di dalam keyakinan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mulai kecil itu sering ngajarin kepada santri-santri, mulai kecil sering ziarah ke Makkah. Ini tanah suci yang pertama. Yang kedua, sering ziarah ke tanah suci Madinah, yaitu Madinatul Nabi, itu Masjidul Nabi. Yang ketiga, jangan lupa ziarah ke Masjidil Aqsa, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj min masjidih ilal arsh. Nah, 3 tempat ini sebelum kalian meninggal, setiap bulan, ya, ini baru pulang ke Mekah lagi sebulan 2 kali. Jangan pernah bosan. Mekah, Madinah, ada waktu ke Masjidil Aqsa. Lihat Nabi Muhammad sebelum mi'raj, di situ ada sejarah betapa hebatnya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa hebatnya mukjizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemuda, kalian jadi anak, kiblatnya sudah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sing kepingin cuma Singapura, Malaysia, Jakarta. Mulai kecil nabung, minta, ya Allah, sunnah panjenengan ya Allah untuk kami bepergian 3 tempat, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Betapa nikmatnya kalau sampai baca sholawat Ibrahimiyah, di depannya jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di tempat yang namanya Al-Khalil.
Di mana Al-Khalil? Di Israel sebenarnya. Ya, tempatnya nama Al-Khalil. Di situ ada Nabi Ibrahim, di sini ada Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Baca, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala. Kalimat ini baca di depan jasadnya Nabi Ibrahim. Di mana? Di dekat yang namanya Masjidil Aqsa, di tempat yang namanya Al-Khalil. Maka di dalam bulan Sya'ban, sampai harus tahu Allah Subhanahu wa taala tahwilul kiblah min Baitul Muqaddas ilal Ka'bah, kata Syekh Muhammad. Dipindahlah kiblatnya, yang mana Nabi Muhammad SAW menghadap yang namanya Baitul Muqaddas langsung. Waqala Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini dalil. Sampai dulu lihat Nabi Muhammad kiblatnya Masjidil Aqsa. Di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa kalimatnya di sini hadapkan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram? Kenapa ayat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad? Kalian kalau ke Mekah, ke Masjidil Haram, khawah bertapa di sebuah tempatnya Rasul yang namanya Jabal Nur, Gua Hira. Di situ kalian sholat sunnah misalnya atau sholat isya seperti malam hari ini, sholat di guanya Nabi Muhammad SAW. Kalian akan menghadap sebuah sholat itu kemana? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, sampai akan lurus kepada tengah-tengahnya Masjidil Haram. Di situ ada tempat yang namanya Ka'bah. Siapa yang naruh batu agar kita bisa sholat menghadap ke Ka'bah Allah? Zaman dulu gak ada insinyur, tidak ada muhandisin, tidak ada titel-titel insinyur, titel-titel yang namanya sekolah muhandis, sekolah teknik, gak ada. Kok bisa Gua Hira-nya itu dibuat oleh Allah lurus dengan kalimat yang namanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Waktu itu kita sholat Allahu Akbar, sholat malam, terus lihat langsung ke tengah-tengah Masjidil Haram, di situ Ka'bah Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini ilmunya Islam, ini ilmunya ulama, ini ilmunya guru-guru panjenengan. Jangan niru mencari ilmu-ilmu guru-guru yang zaman sekarang yang mereka senang guyon-guyon, senang-senang yang dicari dunia. Sudah zaman, kata Syekh Muhammad, adalah zamanul fitnah. Maka panjenengan kalau mencari yang namanya majlis taklim, mencari sebuah tempat yang benar-benar kalian itu mencintai ilmunya, bukan mencintai yang lain, maka kalian harus tahu makna Sya'ban. Yang kedua adalah tahwilul kiblah. Yang kedua, sekarang yang ketiga, apalagi di dalam bulan Sya'ban kok sampai Allah Subhanahu wa taala menghormati bulan Sya'ban? Yang ketiga adalah raf'ul amal, kata Syekh Muhammad, di mana perbuatan kita setahun dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raf'ul amal, perbuatan kita diberikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para aulia illahi ta'ala, para sahabat, para wali-walinya Allah, mereka berusaha untuk memanfaatkan agar bukunya yang diberikan oleh Allah dalam keadaan semuanya baik, dalam keadaan barokah. Bagaimana caranya? Ini yang sampai hafal tiap tahun ada baca surah Yasin pada waktu yang namanya nisfu Sya'ban. Ada yang namanya sampai puasa Sya'ban, karena puasa Sya'ban itu puasa yang paling utama setelah yang namanya puasa bulan suci Ramadan. Ayu shaum afdalu ba'da Ramadan, kan Sya'ban li ta'zimi Ramadan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa sampai sudah tahu banyak orang puasa Sya'ban. Kemudian ada lagi yang memperbanyak baca salawat dan salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan guru-guru banyak di dalam bulan Sya'ban membaca salawat dan salam kepada Muhammad?
dijelaskan oleh Muhammad, wa min mazaya syahrul Sya'ban annahu syahru alladzi nuzilat fihi ayatus shalah wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nih? Ada sebuah penjelasan. Kita bulan Sya'ban harus paham Allah menurunkan ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan yang namanya malaikat-malaikatnya dan kita semua sebagai umatnya wajib membaca sholawat dan salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qaulu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun bulan Sya'ban. Makanya sekarang kita amalkan, praktekkan. Kita bulan Sya'ban membaca ayat ini, kita diperintahkan baca sholawat dan salam pada Rasulullah. Tapi ingat, baca sholawat dan salam pada Rasulullah tidak hanya kita mendapatkan pahala, tapi kita sudah harus tahu bahwasanya Nabi Muhammad kalau dipanggil dengan khusyuk, Rasulullah itu akan datang dalam sebuah majlis yang Rasul senang karena dipanggil dengan hati yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.